Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nadia Anggreni. Saya mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, jurusan PGSD dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya pada PPL 1 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya pada PPL 1 tentang perkembangan kognitif, emosi, dan sosial peserta didik di SDN 02 Girimoyo, Kabupaten Malang. Pada tahap pertama, saya melakukan kegiatan perencanaan. Di sini saya menyusun instrumen observasi. Instrumen ini disusun berdasarkan pertanyaan yang berhubungan dengan perkembangan kognitif, emosi, dan sosial dari peserta didik. Pada sasaran observasi saya kali ini, yakni dilakukan di SDN 02 Girimoyo, Kabupaten Malang, pada fase A kelas 1, yakni pada kelas 1B. Di kelas 1B terdapat 27 siswa yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan dengan rentan usia sekitar 7 tahun. Yang pertama, perkembangan kognitif pada kelas 1B. Di sini saya memperoleh hasil yang pertama, sebagian peserta didik sudah mampu untuk membaca kosakata ataupun kalimat. Yang kedua, peserta didik sudah mampu menulis huruf, yakni kata maupun kalimat. Yang ketiga, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran, yakni pada kegiatan tanya jawab. Yang keempat, sebagian peserta didik berani dalam menyampaikan pendapat atau gagasannya. Yang kelima, peserta didik mampu menyelesaikan tugas dengan baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, pada perkembangan emosi, di sini saya memperoleh hasil observasi, yakni yang pertama, peserta didik dapat mengekspresikan perasaannya seperti marah, sedih, bahagia, kaget, takut, dan lain sebagainya. Yang kedua, peserta didik sudah memiliki rasa empati, seperti lebih peka terhadap perasaan temannya. Yang ketiga, peserta didik mulai memiliki sikap tanggung jawab, seperti selalu mengerjakan atau mengumpulkan tugas atau PR dengan tepat waktu. Yang keempat, peserta didik mulai ada kekhawatiran jika ia lupa mengerjakan tugas atau PR. Yang kelima, peserta didik sudah terbiasa menunjukkan sikap disiplin dan menaati peraturan. Yang keenam, peserta didik sudah terbiasa dalam menjaga lingkungan, seperti membersihkan kotoran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dan selalu membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, pada perkembangan sosial peserta didik. Di sini saya memperoleh hasil, yakni yang pertama, peserta didik mampu membangun kerjasama ketika mendapat tugas kelompok. Yang kedua, terdapat peserta didik yang mudah tersinggung. Yang ketiga, terdapat beberapa peserta didik yang masih pemalu dalam bermain ataupun berbicara dengan temannya sendiri. Selanjutnya, terdapat peserta didik yang hanya berteman dengan teman dekatnya saja. Yang terakhir, peserta didik mampu membangun sikap gotong royong. Dari presentasi saya kali ini dapat disimpulkan bahwa setiap peserta didik memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Begitu pula dengan perkembangan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan aspek perkembangannya. Perbedaan kemampuan dan perkembangan peserta didik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Sebagai pendidik, kita juga harus selalu mendampingi peserta didik dalam setiap perkembangannya di sekolah, sehingga peserta didik tidak kehilangan arah dan tidak salah jalur yang bersifat negatif. Sekian presentasi saya kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.